Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukanlah seperti kelahiran raja-raja dunia pada umumnya yang dipersiapkan dengan mewah dan spektakuler. Tidak ada yang istimewa saat kelahiran Yesus. Tidak ada penyambutan seperti penyambutan kelahiran anak-anak raja-raja dunia ini. Tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada yang hebat. Cuma disambut oleh satu keluarga miskin, yakni Yusuf dan Maria. Dan Tuhan Allah Bapa yang mempersiapkan semuanya dan memilih orang-orang yang dipilihnya turut ambil bagian atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Memilih Maria dan Yusuf, orang biasa yang tidak dianggap oleh dunia sebagai orang tua dari Yesus. Memilih para gembala kaum pinggiran yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tetapi kepada mereka lah malaikat datang untuk menyampaikan kabar baik. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan setelah para gembala mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat, tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, para gembala dengan bergegas berangkat ke Betlehem, dan mereka bertemu menyaksikan seperti yang diwartakan oleh malaikat. Maria, Yusuf, dan Yesus dalam kesederhanaan terbaring di dalam palungan. Hanya itu. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh malaikat tentang Yesus. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lalu pulanglah para gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Luar biasa, Tuhan memilih para gembala orang kecil melihat kebesaran Allah. Merekalah orang pertama yang dipercaya oleh Tuhan mendengar, melihat, dan mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Entah apa amalan para gembala ini. Malaikat tidak menjumpai para tokoh-tokoh agama atau juga bukan para pembesar-pembesar dunia, tetapi kepada kaum kecil, yaitu para gembala yang tidak dianggap oleh dunia. Dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka pulang dengan semangat baru, dengan hati penuh sukacita dan berkobar. Perjumpaan mereka dengan Yesus membawa sukacita dan semangat baru. Tahukah kita, kehidupan kekristenan kita bukan soal siapa kita, bukan soal kayakah kita, terhormatkah kita, orang gedongankah kita, orang populerkah kita? Bukan. Tetapi ini soal apakah kita sungguh-sungguh telah berjumpa dengan Yesus dan ingin terus mengenalnya lebih dalam. Bukan harta kedudukan kita yang dilihat oleh Yesus,
tetapi hati kita yang rindu dan haus bersekutu dengan Dia. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tetapi Dia melihat hati kita. Tuhan tidak melihat kehebatan kita, tetapi Dia melihat ketaatan kita. Seperti para gembala yang sepenuh hati, sepenuh jiwa ingin berjumpa dengan Yesus, mereka menunjukkan ketaatan atas apa yang diberitakan oleh para malaikat kepada mereka. Dan perjumpaan mereka dengan Yesus membawa hidup baru bagi mereka. Dan berita sukacita yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala sudah sampai kepada kita, dan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Dia telah lahir 2024 tahun yang lalu. Dia membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dia datang untuk menebus kita dari dosa. Dia datang mempersembahkan hidupnya supaya kita umat manusia dimerdekakan dari dosa, supaya kita tidak binasa. Itulah makna Natal sesungguhnya. Itulah berita sukacita Natal sesungguhnya, bahwa Yesus Kristus mengasihi kita orang-orang berdosa. Kasih yang paling agung, Yesus rela mati untuk menggantikan kita si pendosa. Yesus telah melakukan bagiannya, membebaskan kita dari dosa. Mari kita lakukan yang menjadi bagian kita, yakni muliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Jangan mau lagi hidup di bawah perhambaan dosa, tetapi bertahan setia hiduplah dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini untuk kesekian kalinya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Ingatlah, Yesus lahir bukan dalam kemeriahan, bukan dalam kemewahan, tetapi kelahirannya membawa sukacita kepada semua umat manusia. Semua dimerdekakan dari dosa. Yesus lahir di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan, penuh kesederhanaan. Sederhanakan hati kita, kembali putih seperti salju, dan sambutlah Yesus juru selamatmu. Biarlah Dia sungguh-sungguh tinggal di dalam hatimu. Seperti para gembala, bergegaslah setiap waktu untuk berjumpa dengan Yesus. Jumpai Dia dalam sukamu, jumpai Dia dalam dukamu, jumpai Dia dalam galaumu, jumpai Dia saat sehatmu, jumpai Dia saat sakitmu, jumpai Dia setiap waktu. Kenali Dia lebih dekat dari setiap perjalanan hidup yang kita lalui, dan bersukacitalah, sebab Yesus telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Dia memberi hidup baru buat kita. Dia beri kita hak istimewa yang sama untuk berjumpa dengan Dia setiap waktu, untuk mengalami kasih-Nya setiap waktu. Tidak ada batasan buat kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu. Saat kelahirannya hanya kaum gembala yang dipilih oleh Tuhan pertama kali untuk berjumpa dengan Dia. Yesus telah datang merobohkan tembok pemisah antara kita dengan Dia. Dia telah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita diberi anugerah untuk bersekutu dengan Dia setiap waktu. Setiap waktu Tuhan menghendaki kita untuk datang berjumpa dengan Dia. Dia ingin kita melekat kepadanya senantiasa. Mari kita puji Tuhan dan muliakan Tuhan setiap waktu. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan Sang Juru Selamat kita. Mari kita renungkan dan hidupi firman-Nya setiap waktu. Berbicaralah dengan Tuhan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Berjumpalah dengan Tuhan lebih dekat dan lebih dekat lagi. Biarlah hidup kita jadi alat yang memuliakan Tuhan senantiasa. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.